Kali ini kita bakalan bahas seri Spider-Man terbaru, yang mana seri Spider-Man kali ini bakalan lebih berfokus pada kehidupan remaja si Peter yang baru saja mendapatkan kekuatan dan ya lu pada tau lah dia bakalan jadi Spider-Man. Oke, tanpa lama-lama lagi, selamat datang di Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Film dimulai di Queens, Amerika Serikat, di mana Peter Parker itu terlambat pergi ke sekolahnya, yang membuat Bibi May harus mengantarkannya dengan mobil pribadi di hari pertama Peter masuk sekolah. Nah, SMA-nya si Peter ini adalah Midtown High School, di mana bidang robotiknya adalah yang terbaik. Hal itulah yang menjadikan si Peter Parker ini termotivasi untuk bersekolah di sana. Sebelum turun dari mobil, Peter berterima kasih kepada Bibi May karena telah menjadi bibi yang baik semenjak kematian Uncle Ben di universe ini. Ya seperti biasa lah ya, Uncle Ben ini mati mulu anjing di setiap universe Spider-Man. Emang udah kanan event anjir, itu gak bisa diubah cok. Dewa Marvel sangat mengharamkan Uncle Ben untuk hidup anjing. Gile emang setiap film, setiap universe, setiap series mati mulu anjing ini orang. Oke udahlah lanjut. Baru saja dia turun dari mobil, tiba-tiba seekor monster jatuh dari portal di langit dan mengacaukan sekolah tersebut. Ternyata monster tersebut sedang bertarung melawan Doctor Strange, di mana Doctor Strange ini salah membuka portal. Ya dia salah alamat anjing. Selain mereka berdua yang keluar dari portal itu, ternyata ada seekor laba-laba yang muncul dari portal tersebut. Doctor Strange kewalahan dalam menghadapi monster tersebut, hingga monster tersebut akan menyerang salah satu siswi di sana yang bernama Nico Minoru. Di sini jiwa hero-nya Peter itu muncul cuy, dan dia langsung menyelamatkan Nico. Kemudian Doctor Strange pun membawa pergi monster tersebut melewati portal ke tempat lain. Nah sementara laba-laba yang tadi itu mendekati Peter yang sedang berkenalan dengan Nico, lalu menggigit leher Peter hingga Peter ini pingsan tak sadarkan diri. Ya lu pada udah tau lah ya, udah digigit laba-laba, bang berubah jadi Spider-Man dan ya udah gitu. Semua origin Spider-Man itu sama semua cuy. Ya mungkin gak semua sih, ada beberapa yang beda gitu ya. Mungkin kayak si Miguel O'Hara, dia kan gak digigit laba-laba ya kalau gak salah. Well oke, lanjut aja ya. Beberapa bulan kemudian Peter ini sudah sehat walafiat lagi. Tapi ya lagi-lagi si Peter ini malah terlambat ke sekolah. Namun untungnya kali ini dia sudah memiliki kemampuan Spider-Man-nya cuy. Ya karena dia telah digigit oleh laba-laba radioaktif tadi. Tak lupa juga si Peter ini menggunakan kostum Spider-Man homemade-nya. Dengan kemampuan Spider-Man-nya, Peter ini bakalan berangkat ke sekolah dengan cepat cuy. Ya jadi di sini si Peter udah jadi Spider-Man ya, tapi masih Spider-Man tahap pemula ya. Lihat kostumnya aja, cok. What the hell is this? Bawa tabung LPG anjing. Bukan. Ini bukan tabung LPG, cok. Gua ngingetnya itu tabung di film Monster Inc anjir. Tabung penyimpan rasa takut ya kalau bukan rasa takut apa? Jeritan anjing. Tapi gak apa-apa ya ini. Ini kan masih pemula, Ler. Jadi wajar lah ini kostum homemade-nya kayak gini, cok. Belibet aja gak ada kabel segala, bangsat. Ini bukan kabel ya, selang. Oke lanjut. Di perjalanannya ke sekolah, Peter melihat orang yang sedang minta tolong yang sedang dipalak cuy. Dia adalah Harry Osborn. Yo what? Ini Harry Osborn cok. Damn. Kok ireng ya? Oke. Udah gak heran lagi lah ya. Emang zaman sekarang itu lagi zaman masal gitu ya. Oke lanjutlah. Terpaksa Peter ini harus bertarung dulu dengan kawanan pembuli dan menangkapnya. Setelahnya, Harry berterima kasih kepada Spider-Man karena telah menyelamatkannya. Abis itu, Peter pun langsung pergi ke sekolahnya. Namun ya, dia terlambat. Setelah kelasnya, Peter bertemu dengan crushnya yang bernama Emma. Ternyata Emma ini dulunya adalah tetangga Peter, cuy. Jadi ya si Peter ini menyimpan rasa gitu ke si Emma. Ya mungkin di sini belum ada si MJ atau si Gwen ya, karena ini masih masa SMA mungkinnya. Atau mungkin di series ini tuh gak bakalan muncul ya, si MJ-nya itu diganti gitu ya. Semoga aja gak mengecewakan ya. Lanjut. Di kelas selanjutnya, nih bocah itu bukannya merhatiin gurunya yang ngejelasin pelajaran ya, tapi dia ini malah ngegambar kostum Spider-Man coy. Ya karena mungkin kostum yang homemade-nya itu terasa kurang ya, karena diperhatiin juga emang. Agak kurang ini kostum Spider-Man ya coy. Damn bro, harus dipersimpel lagi lah, ini terlalu rame bangsat. Ini ada selang segala lagi. Oke.
Tak lama dia melihat dari jendela ada sebuah mobil yang dikendarain oleh dua orang pemuda ugal-ugalan. Jadi dia pun izin ke toilet sama gurunya. Yang mana padahal dia ini pergi sebagai Spider-Man untuk menghentikan mobil tersebut. Singkat cerita, Spider-Man berhasil menghentikan mobil tersebut sekaligus menyelamatkan para warga New York. Hal tersebut pun banyak diapresiasi oleh para warga di sana. Setelah itu, Peter kembali lagi ke sekolahnya, di mana dia akan mendekati Emma. Tapi ya si Nico ini menghentikannya karena ternyata si Emma ini udah punya pacar cuy. Dan pacarnya itu bernama Lonnie Lincoln. Dia adalah seorang pemain rugby profesional yang sekaligus teman sekelasnya si Peter cuy. Ya jadi udah jelas lah ya kalau si Lonnie ini diterima sama si Emma karena ya dia ini adalah siswa yang lumayan populer di sekolahnya. Dan dia juga seorang atlet yang berbakat cuy. Damn. Ya kalau si Peter kan mungkin hell yeah, you know lah, kalau Peter Parker kan itu kelihatannya pemuda cupu culun gitu ya. Tapi well, tunggu Peter, setelah Anda jadi Spider-Man nanti para bitches datang menghampiri Anda cuy. Oke lanjut ya. Karena hal itu Peter pun mengeluhkan hal tersebut kepada Nico selama 2 minggu cuy. Ya dia jadi kesel ya. Setelah itu di kelasnya ada tugas kelompok, di mana tiba-tiba Lonnie pengen sekelompok sama si Peter cuy. Dan ya si Peter ini langsung kaget karena ya si Peter menyangka kalau si Lonnie itu orangnya yang well otaknya itu kosong cuy. Ya lu pada tahu lah ya tipikal siswa atlet yang fokusnya itu ke olahraga, ya biasanya kan gitu cuy. Tapi ternyata si Lonnie ini cukup berbeda cuy. Dia ini spesies langka ya karena dia ini cukup pintar dan otaknya tidak kosong. Nah, sepulang sekolah, Peter bekerja sebagai Spider-Man lagi. Dan kali ini dia menolong toko pizza yang dirampok uangnya oleh seorang wanita. Tapi karena kasihannya, si Peter pun membebaskan wanita tersebut. Nah, atas bantuan Spider-Man, Kang Pizza tersebut memberikan pizza gratis kepada Peter Parker. Setelahnya, Peter pun memakan pizza tersebut. Yang mana dengan hoki, dia juga menemukan DVD player yang dibuang di tempat sampah. Wah, DVD-nya masih bagus nih cuy. Ya, kalau gue di sana juga ya, jiwa pemulung gue bakalan ambil tuh DVD coy. Peter pun langsung ngelutnya dan pulang ke rumahnya. Kemudian ketika pulang, ternyata Norman Osborn selaku CEO Oscorp mengunjungi apartemennya. Ya di sini nih lumayan familiar ya sama kita-kita yang udah nonton film MCU atau Marvel, karena sini nih sangat mirip banget pas si Tony Stark mengunjungi si Peter pas mau ngerekrut dia untuk bertarung melawan si Captain America. Ya mirip banget anjing. Cuman ya bedanya di sini yang ngunjungi si Peter itu ya si Norman Osborn bukan si Tony. Ya dan ya si Norman Osborn-nya ireng di sini ya. Lanjut. Nah, kemudian Norman tertarik kepada Peter karena prestasinya di bidang sains. Maka dari itu dia mengundang Peter untuk magang di Oscorp. Peter pun menerima undangan tersebut dan sangat senang sekali sampai dia dimarahin sama tetangganya cuy. Ya karena berisik anjing. Keesokan harinya di sekolah, Peter diperkenalkan oleh Lonnie kepada tim rugbinya. Mereka juga menonton beberapa pertandingannya. Nah, kabar mengenai Peter yang magang di Oscorp ini menyebar dengan cepat cuy, hingga diketahui oleh semua orang. Kemudian sepulang sekolah, Peter langsung datang ke Oscorp. Nah, di sana Peter kenalan sama bocah magang lainnya seperti Jane, Asha, dan Amadeus. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan ilmuwan di sana yang bernama Dr. Whitman. Dr. Whitman mengetes mereka semua untuk menentukan divisi mereka selama magang di Oscorp. Di sini Peter terpilih sebagai pemagang untuk divisi riset energi, di mana pembimbingnya adalah Dr. Carla Connors. Ya ini versi cewek dari Dr. Kurt Connors ya, yang tangannya buntung itu yang jadi lizard. Ya lu pada tahu ya, yo udah nonton video The Amazing Spider-Man. Cuman ya bedanya di sini versi cewek dan udah gak usah dibahas ya ini. Oke, lanjut lagi. Setelahnya, Peter langsung bekerja bersama dengan Dr. Carla. Di tengah pekerjaannya, Nico menelpon kalau Lonnie berhasil menjuarai pertandingan rugbinya dan mereka diundang ke sebuah pesta untuk merayakannya. Peter pun berjanji untuk datang setelah kerjaannya selesai. Pas istirahat, Peter kumpul dulu sama pemagang lainnya dan mereka melihat berita kalau ada kebakaran. Ya, si Peter pun langsung pergi untuk berubah menjadi Spider-Man ngehandle kebakaran tersebut. Sesampainya di sana, ternyata ada penjahat yang menggunakan senjata rakitan untuk membakar gedung-gedung di sana. Untungnya nih penjahat itu udah gosongin gedungnya cuy. Jadi kagak ada warga yang terjebak di sana. Terus ya yang kocaknya ya, nih penjahat itu salah gedung anjing. Ada-ada aja anjing, ini penjahat kelas teri kayak gini ya, bisa salah alamat gini ya. Spider-Man pun langsung menghajar orang tersebut sampai terpental ke toko hewan peliharaan. Sambil menyelamatkan hewan-hewan yang ada di sana, Spider-Man bertarung melawan penjahat tersebut hingga akhirnya dia berhasil melumpuhkannya.
Abis itu, Peter balik lagi ke Oscorp dan dia langsung dimarahin oleh Dr. Whitman. Dia pun dipanggil oleh Norman ke ruangannya. Tadinya ya si Peter ini ngira kalau dia itu bakalan dipecat cuy. Tapi ternyata dia ini malah ketahuan sebagai Spider-Man cuy oleh Norman Osborn. Karena ya dia terekam di CCTV sedang mengganti kostumnya cuy. What? Baru awal-awal udah ketahuan anjing. Ya wajar lah, di sini kan Peternya masih pemula gitu kan. Jadi dia belum aware sekitar cuy. Kocak juga ya ke CCTV anjir, ketahuannya emang gak lihat-lihat dulu sekitar gitu si Peter. Tapi dah lah lanjut. Nah karena hal tersebut si Peter ini jadi kepikiran cuy berhari-hari malah ya. Terus sambil main game bersama Nico, Peter meminta maaf karena dia tidak jadi datang ke pesta sesuai janjinya kepada Nico. Terus si Nico ini ngerasa kalau si Peter ini lagi stres ya, jadi dia ngewajarin hal tersebut dan ya dia bilang gak apa-apa aja gitu. Besok malamnya, Peter memenuhi undangan makan malam private bersama Norman Osborn untuk membicarakan soal yang kemarin. Sebelum itu, Mr. Osborn meminta Peter untuk memesan makanan. Tapi ya si Peter ini merasa kagak enak cuy, dikarenakan ya makanan-makanan di sana itu mahal-mahal anjir, lu pada tau lah kalau di restorannya. Tapi Mr. Osborn ini memaksanya, karena ya dia yang akan mentraktir si Peter cuy. Ya kalau gitu ya habis itu si Peter ini langsung pesen makanan yang banyak ler. Nah mengenai identitasnya sebagai Spider-Man, Peter meminta Mr. Osborn untuk merahasiakan identitasnya. Apalagi dari Bibi May. Dia bisa stres tuh karena kalau tahu si Spider-Man itu adalah si Peter. Nah ternyata Mr. Osborn melihat anaknya diselamatkan oleh Spider-Man. Maka dari itu dia berniat membalas budi kepada Spider-Man. Ini niatnya baik sih, tapi si Norman Osborn ini gue agak curiga ler. Karena track recordnya itu kan di ini villain gitu kan, narsistik kayak gitu cok. Tapi ya kita lihat dulu ya, siapa tahu kalau Norman hitam ini dia hitam manis dan sangat baik sekali cuy. Oke lanjut. Terus ngomongin soal magang di Oscorp, sebenarnya itu cuman akal-akalan Mr. Osborn doang cuy untuk menemukan Spider-Man. Di sini Mr. Osborn berniat untuk membantu Peter, tapi Peter menolaknya karena takut ngebahayain orang lain kalau ada yang bantuin dia. Jadi dia pengen dia sendirian aja yang bertanggung jawab sepenuhnya sebagai Spider-Man. Peter juga berniat mengundurkan diri dari Oscorp, tapi ya Mr. Osborn menyarankannya untuk melanjutkan magangnya. Setelah itu kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama James dan Maria sedang melakukan transaksi ilegal untuk membeli senjata ilegal yang dijual oleh orang misterius. Keesokan harinya di sekolah, Lonnie memanggil Peter dan Nico. Lonnie mengabarkan kalau kelompoknya yaitu dia dan Peter mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian di sini Lonnie berusaha mentraktir teman-temannya makan siang. Tapi ya di bocah ternyata duit kagak ada cuy, malahan kurang ya. Kasihan aja si Lonnie cuy. Jadinya ya dia traktir teman-temannya sementara dia malah makan apel doang bangsat. Aduh kasihan kali yang ngeri juga di sini cuy. Tapi bagaimana lagi ya cuy, udah terlihat keren dia. Aduh auranya minus cuy. Tapi salutlah kepada Babang Lonnie ini karena dia sudah mentraktir teman-temannya ya. Lanjut. Nah di tengah makan siang mereka, Lonnie dan Pearl mendadak pergi dari sana. Pearl mengantarkan Lonnie pulang ke rumahnya, di mana di sana sudah ada polisi cuy. Setelah mendapatkan kabar dari ibunya yang menceritakan kalau adiknya Lonnie yang bernama Dre keciduk polisi sedang melakukan vandalisme karena bergabung dengan geng yang disebut The 110 Street Gang. Ya emang adik tolol ya, ini malah mesusahkan keluarga. Nah Lonnie pas ngecek ke kamarnya Dre, ternyata dia sudah kabur cuy. Di sisi lain, sepasang kriminal yang beli senjata sebelumnya sedang merampok toko perhiasan. Kebetulan Spider-Man sedang berpatroli dan mendengar tentang perampokan tersebut. Spider-Man pun langsung bergegas pergi untuk menghentikan perampok tersebut. Karena sepasang perampok tersebut menggunakan peralatan canggih, Spider-Man cukup kesulitan dalam menghadapi mereka. Ketika kewalahan, Mr. Osborn mencoba membantu Spider-Man dari jarak jauh. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan sepasang perampok tersebut dan menangkapnya. Setelah itu dia pergi ke kantornya Mr. Osborn dan menerima tawarannya untuk membantu Peter memberantas kejahatan. Kembali ke si Lonnie, di sini dia menjemput Dre yang sedang berada di markasnya. Tapi leader geng tersebut yang bernama Big Donovan tidak suka dengan hal itu karena Lonnie dan adiknya datang tanpa sopan santun. Jadinya ya si Lonnie ini terpaksa menukar dirinya dengan si Andre dan bergabung dengan geng 110. Keesokan harinya, Peter cukup kesulitan dalam mempresentasikan kemajuan proyek magangnya. Sampai-sampai dia ini malah dimarahin sama Dr. Whitman cuy. Untungnya dia terselamatkan karena Mr. Osborn memanggil Peter ke ruangannya. Ketika menuju ruangannya Mr. Osborn, Peter bertemu dengan Harry dan berkenalan dengannya.
Kemudian Peter sampai di ruangannya Mr. Osborn, di mana Mr. Osborn memberitahu Peter mengenai Avengers yang sedang ribut. Jadi timelinenya di universe ini tuh adalah pas Captain America Civil War, di mana Avengers itu kebagi menjadi dua tim, yaitu tim Iron Man dan tim Captain America. Tapi ya bedanya di universe ini Spider-Man itu tidak direkrut oleh Tony Stark untuk bergabung bersamanya. Jadi ini kayak cabang multiverse gitu lah ya. Jadi wajar di sini si Harry-nya hitam. Oke, lanjut. Setelah itu, Mr. Osborn memperlihatkan kostum-kostum yang telah ia desain untuk Spider-Man. Nah, Peter pun mencoba untuk menggunakan kostum-kostum tersebut dalam memberantas kejahatan. Tapi tapi sulit menemukan yang cocok, cuy. Karena lu pada tahu lah ya, ini ada yang pakai jubah, tapi kalau Spider-Man pakai jubah anjir agak cocok bangsat. Ada yang kayak apa ini ler? Ini mah bukan Spider-Man, ini mah lebah man, cuy. B-Man. Nah, pokoknya aneh-aneh lah ya, kostumnya itu gak ada yang cocok. Di sisi lain, Lonnie mendapatkan pekerjaan pertamanya di geng. Well, ini lebih tepatnya mungkin dikerjain ya. Jadi ya si Lonnie ini disuruh untuk membeli burrito di restoran wilayah musuh. Anjing gak tuh? Ini dijebak bangsat. Yaitu restoran wilayah geng Scorpion. Ya lu pada tahu lah ya kalau wilayah-wilayah geng kayak gitu gimana ya. Jadi setelah membeli pesanannya, si Lonnie ini langsung kabur cuy. Dia langsung lari ke kereta untuk menyelamatkan diri dari kejaran geng musuh yang diperintahkan oleh petinggi geng Scorpion bernama Camilla Black. Si Lonnie ini langsung marah kepada Don karena dia tidak diberitahu kalau itu berada di wilayah musuh cuy. Ya di sini si Don pun memperkenalkan pemimpin geng Scorpion yang bernama Mac Gargan. Sekarang Lonnie diincar oleh geng Scorpion dan dia tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Jadinya ya dia terpaksa bersama dengan geng 110th Street untuk berlindung di bawah kepemimpinan Don. Kembali ke si Peter, kali ini dia berhasil mendapatkan kostum yang sesuai untuk Spider-Man setelah melakukan banyak percobaan. Kasian anjing baru pertama kali dapat kostum yang cocok, cok. Tapi damn man, kostum ini keren kali cuy. Hitam putih gini, cok. Damn, futuristik, dude. Keren juga ya. Kebetulan ada sekelompok orang yang sedang merampok. Mereka adalah Mikhail, Dimitri, Mila, dan Roxane. Mereka menggunakan mobil secara ugal-ugalan untuk menghindari kejaran polisi. Jadinya banyak terjadi kecelakaan. Spider-Man pun berusaha untuk menyelamatkan para warga tersebut. Kemudian salah satu perampok yang bernama Mila itu memutuskan untuk berpisah dengan kelompoknya. Tapi si Mila ini malah selamat cuy dari kejaran polisi. Sedangkan teman-temannya malah tertangkap. Nah ternyata Mila menemui Dr. Octo Octavius yang selama ini adalah orang yang menjual senjata ilegal kepada para kriminal. Dr. Octavius ternyata iri kepada Tony Stark dan para ilmuwan lainnya karena mereka lebih hebat daripada dia. Dia menjual senjata berbentuk helm kepada Mila. Setelahnya Mila langsung pergi dari sana karena dia akan menyelamatkan kawan-kawan perampoknya yang telah ditangkap oleh polisi tadi. Setelah itu Peter kembali ke Oscorp dan sialnya si Harry ternyata sedang ada di sana cuy bersama Mr. Osborn. Jadinya ya si Harry tahu kalau Peter adalah Spider-Man. Nah di sini terpaksa Mr. Osborn merekrut Harry untuk bergabung dengan tim Spider-Man membantu aksi Spider-Man di balik layar. Anjir, man in the back, asik, atau man in the screen. Bukan man in the screen ya, apa ya? Man in the back bener. Pria dari belakang. Agak ambigu juga ya kalau kita artiin. Oke, lanjutlah. Ketika berada di sekolah, banyak orang ingin melihat Peter karena Peter berteman dengan Harry Osborn. Yang mana di universe ini si Harry itu terkenal banget cuy. Ya bisa dibilang dia ini influencer gitu ya, public figure gitu cuy. Bahkan berkat Harry, Peter ini sekarang udah jarang terlambat pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, Peter dan Nico berjanji akan menonton film bersama pada malam harinya setelah Peter menyelesaikan tugasnya sebagai Spider-Man. Kemudian Peter pun ganti kostum dan Harry sudah menunggunya di balik layar. Balik ke si Lonnie, sekarang dia sudah kembali ke tim rugbinya dan dia dimarahin oleh pelatihnya dikarenakan dia selalu bolos latihan cuy. Ya karena kan dia udah jadi anggota geng gitu ya, jadi sibuk gitu men. Maka dari itu kali ini dia tidak ingin bolos. Tapi ya sayangnya tiba-tiba Don menelepon dan mengabarkan bahwa geng Scorpion memasuki wilayah mereka. Dan Don ingin seluruh anggota geng berkumpul. Lonnie pun terpaksa berkumpul dikarenakan dia sudah dijemput oleh anggota geng lainnya. Kemudian di penjara, Mila membebaskan rekan-rekan perampoknya dengan menggunakan senjata yang dibelinya tadi. Tapi bukannya kabur ya, nih orang malah bersenang-senang dulu anjing, bikin kekacauan di sana melawan polisi gitu ya. Mentang-mentang punya senjata baru ya, jadi kriminal sembarangan. Akhirnya Spider-Man pun muncul dan datang bertarung dengannya.
Di sini, kawan-kawannya si Mila, si Dimitri, dan si Roxana memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan Mila. Sedangkan si Mikhail memutuskan untuk menunggu Mila dikarenakan dia memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Setelah itu dirasa Mila tidak terkendali ya, Mikhail pun menyarankannya untuk berhenti. Tapi dia ini tidak mendengarkan si Mikhail cuy. Dan malah terus bertarung dengan Spider-Man sampai-sampai si Mila ini sudah lupa diri dan akan membunuh si Mikhail. Untungnya ya di sini Spider-Man mengorbankan dirinya menjadi tameng untuk Mikhail, yang akhirnya menyelamatkan Mikhail dari laser yang dikeluarkan dari helmnya Mila. Spider-Man pun kewalahan ya karena dia udah terkena serangan tadi dan akan dibunuh oleh si Mila. Tapi untungnya Mikhail menghentikan Mila dengan mencabut helmnya. Mikhail bilang untuk segera kabur karena semakin lama mereka berada di sana semakin banyak media yang akan memberitakan soal kejahatan mereka yang mana itu akan mengundang The Avengers. Jadinya Mila dan Mikhail pun bertengkar adu mulut. Melihat hal tersebut, Spider-Man memanfaatkannya untuk mengambil helmnya Mila dan menangkap Mila. Peter kembali berterima kasih kepada Mikhail karena telah menyelamatkannya dan Mikhail pun menyerahkan diri kepada polisi. Di sisi lain, Lonnie sudah berkumpul dengan Don dan anggota geng lainnya, di mana mereka akan tawuran dengan geng Scorpion, cuy. Damn, di sini ada tawurannya bangsat. Ya, jadi pokoknya di sini tuh si Gargan, pemimpin dari geng Scorpion itu akan mengambil wilayah geng 110 Street. Jadinya ya kedua geng ini bertarung cuy, tawuran di sana jadi memperebutkan wilayah. Ketika baku hantam, Lonnie melihat Gargan akan menikam Don. Tapi untungnya Lonnie menghentikan Gargan walaupun dia terluka. Kemudian polisi pun datang dan mereka semua melarikan diri. Di markas, Don dan anggota lainnya berterima kasih kepada Lonnie karena aksi heroiknya. Sekarang Lonnie sudah membuktikan kesetiaannya dan dia sekarang mempunyai nama julukan yaitu Tombstone. Anjing, namanya keren juga ya. Kembali ke si Peter, setelah urusan Spider-Man-nya selesai, akhirnya dia menepati janjinya untuk nonton bareng sama si Nico. Tapi di sini Peter ngajak si Harry cuy, yang membuat si Nico ini sedikit terganggu gitu. Karena ya si Nico ini kurang suka sama si Harry ini ya, bukan karena hitam tapi karena kelakuannya gitu ya. Keesokan harinya di sekolah, Lonnie dikeluarkan dari klubnya. Pearl cukup khawatir tapi Lonnie ini malah bodoh amatan cuy. Karena ya menurutnya untuk saat ini keluarganya nomor satu. Selain itu Peter minta maaf sama Nico karena mengundang Harry tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Maka dari itu kali ini Peter mengundang Nico dan Harry untuk berkumpul di rumahnya. Karena menurutnya Nico dan Harry bisa menjadi teman baik. Di rumahnya Peter, awalnya Nico dan Harry cukup canggung, tapi pada akhirnya mereka bisa menjadi akrab. Di sisi lain, pada acara malam amal, Mr. Osborn bertemu dengan Ben Luros, yang mana Mr. Osborn ingin mendaftarkan Spider-Man ke pemerintahan supaya nggak diburu kayak mantan anggota The Avengers. Tentunya ya Mr. Osborn ini dirahasiakan sebagai pendaftarnya cuy. Nah tiba-tiba Mr. Osborn dapat kabar kalau gedung Oscorp dibobol. Dia pun terpaksa manggil Spider-Man buat ngecek ke sana. Jadinya ya si Peter ini harus pergi dulu ya ngecek ke gedung Oscorp walaupun ya dia ini sedang bersenang-senang dengan Nico dan Harry. Sesampainya di sana, ternyata yang membobol gedung Oscorp adalah Daredevil cuy. Anjing hitam juga di sini cuy. Wah, tapi gua suka banget, men. Ini baru hitam kelam keren. Coy, wah asik coy, ini kostum hitam Daredevil keren juga coy. Damn, ini favorit gue nih, Spider-Man pun bertarung melawan Daredevil di sana. Sayangnya ya si Spider-Man ini belum cukup kuat ya untuk melawan si Daredevil. Jadinya ya si Daredevil ini berhasil melarikan diri cuy. Dan dia hanya memberikan sedikit informasi bahwa Mr. Osborn itu menyembunyikan sesuatu. Ngomong-ngomong soal Daredevil ya, di sini Daredevil pakai kostum hitam itu cuy malah mirip Batman bangsat ya. Karena ya dia udah jelas gitu kan, dia ini buta lalu menggunakan echolocation untuk navigasi. Ditambah lagi sekarang kostumnya hitam coy. Ini mah Batman asli anjir. Ya, oke, lanjut ah. Setelah itu Mr. Osborn ingin bertemu dengan Peter di kantornya. Nah di sana mereka membicarakan mengenai Dr. Octavius yang memperjualbelikan senjata ilegal. Saat ini Mr. Osborn dan Peter akan melacaknya untuk menghentikannya. Di sisi lain, Gargan, ketua geng Scorpion, ternyata berlangganan sama Dr. Octavius cuy. Dan sekarang dia punya senjata mengerikan yang mengubah dirinya sebagai The Scorpion. Ya sekarang dia punya titik hijau di belakangnya gitu buat nusuk-nusuk ya. Pokoknya jadi OP lah dia pakai teknologi-teknologi itu ya. Selain itu, Carmilla berhasil melacak markasnya geng The 110 Street, di mana geng Scorpion berencana untuk menyerang mereka.
Setelah kembali ke apartemennya, Peter terkejut karena Nico mengetahui identitasnya sebagai Spider-Man. Ternyata Harry yang memberitahunya karena sebelumnya Harry ini mengira kalau si Nico itu udah tahu si Peter ini adalah Spider-Man. Namun ya tentunya tidak gitu ya. Karena hal tersebut pun si Nico jadi ngambek cuy. Keesokan harinya, Harry menemui Nico di kediamannya dan mengajaknya untuk mengobrol. Karena kebetulan Nico ini lagi lapar ya, jadinya mereka pun pergi sambil nyari makan. Nico pun cerita kalau dia itu ngerasa ditinggal sama si Peter karena ya dia kagak diajakin buat main pahlawan-pahlawanan gitu cuy. Untuk menghiburnya, Harry pun mengajarinya menyetir mobil. Setelah beberapa saat diajarin sama tuh bocah, si Nico ini merasa kayak jago banget cuy. Sampai ada yang nantangin Nico buat balapan. Damn, ini baru belajar malah mau balapan bangsat. Ya gue gak tahu gimana cara si Nico ini bisa menang balapannya ya. Tapi yang jelas tadi pas balapan itu ada sedikit anomali guys. Dimana kalung si Nico ini menyala gitu ya. Apakah ini tanda si Nico ini punya kekuatan? Masih misteri. Kita lanjut aja ya. Pada akhirnya Nico berhasil memenangkan balapannya cuy. Dan mereka sangat menikmatinya. Setelah itu Nico pun pulang ke rumahnya. Dan berkat Harry, Nico pun akan memaafkan Peter. Di sisi lain, Peter sedang menuju ke kantornya Mr. Osborn. Mereka sedang melacak senjata-senjata ilegal yang diperjualbelikan oleh Dr. Octavius. Yang mana ternyata sumber energi dari senjata tersebut berasal dari radiasi gamma. Dengan mengenali asal energinya, mereka bisa melacak senjata-senjata tersebut yang tersebar di seluruh kota. Peter pun langsung bergegas untuk menghentikan para kriminal yang pakai senjata tersebut. Selain itu, di markasnya geng 110, Pearl datang ke markasnya untuk menemui Lonnie. Dia diberitahu oleh Dre soal Lonnie yang ikut geng. Ketika berada di sana, tiba-tiba si Gargan datang cuy pakai kostum Scorpionnya dan mengamuk di sana. Lonnie dan Don beserta anggota geng lainnya bertarung melawan mereka. Tapi ya tentu saja mereka kewalahan cuy. Karena ini Scorpion ini pakai senjata yang jelas-jelas ini levelnya itu udah bukan penjahat ecek-ecek bangsat. Hingga pada akhirnya Spider-Man pun datang. Setelah bertarung dengan sangat sengit, ternyata Spider-Man juga kewalahan anjir. Dan ya pada akhirnya dia pun kalah karena tertusuk sama titik hijau si kalajengking ini. Namun ya untungnya Peter berhasil diselamatkan oleh Mr. Osborn menggunakan jet glidernya. Dan sekarang sedang dirawat di Oscorp. Beberapa waktu kemudian Peter sudah sehat walafiat lagi dan dia langsung pulang ke rumahnya karena kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk magang. Di rumahnya Bibi May cukup khawatir dengan Peter, tapi Bibi May merasa bersyukur karena Peter telah pulang ke rumahnya walaupun ya dia babak belur anjing di sini. Bibi May pun menyemangati Peter. Pada malam harinya, kita diperlihatkan kalau Dr. Octavius disergap di markasnya oleh pasukan SWAT dan main Luros. Dr. Octavius yang tadinya berpikir bisa melarikan diri, akhirnya tertangkap karena Tony Stark aka Iron Man datang juga ke sana cuy. Jadi gak bisa kabur lagi dia nih. Sekarang seluruh bahan penelitiannya diambil alih oleh Oscorp karena Menlu Ross yang memberikannya kepada Mr. Osborn. Jadi udah jelas lah ya si Ross ini bekerja sama si Norman anjing buat ngecepuin si Dr. Octavius. Kasihan juga ya di sini. Di keesokan harinya, Peter mengunjungi Pearl dan membantunya untuk membujuk Lonnie agar keluar dari geng. Tapi di sini Lonnie memutuskan untuk bertahan menjadi anggota geng, dikarenakan semua anggota gengnya udah pada solid cuy. Jadinya dia merasa udah punya hutang budi. Tentunya kali ini mereka harus menghentikan Gargan dikarenakan bukan hanya membahayakan mereka, tapi juga membahayakan seluruh warga New York cuy. Nah, setelah kembali ke Oscorp, Mr. Osborn menjelaskan kenapa Peter bisa kalah saat lawan si Gargan. Karena Peter ini selalu menahan diri cuy, sedangkan si Gargan itu tidak. Makanya dia bisa kalah. Mr. Osborn pun menasihati Peter untuk tidak menahan diri. Karena dengan kekuatannya, dia itu bisa mendatangkan kehormatan. With the great powers comes great respect. Bentar, ini kok agak familiar ya? Cuman diedit ujungnya doang bangsat. Sesat ini si Norman hitam. Sesat anjir, harusnya kan with the great powers come great responsibility. Ini malah with great powers come great respect. What the hell? Sesat nih si Ireng. Udahlah lanjut. Setelah itu kita diperlihatkan Don dan The Gang sedang mencoba mencari tahu dari mana Gargan mendapatkan senjatanya. Dan ada seseorang misterius yang memberitahunya. Nah, di sini mereka akan mencuri senjata-senjata yang kebetulan sedang disita oleh Oscorp dari labnya Dr. Octavius. Tapi sayangnya ya Spider-Man datang untuk menghentikan mereka semua.
Ketika berdiskusi dengan Spider-Man, Gargan datang dengan geng Scorpionnya. Terjadi tawuran di antara mereka. Dimana di sini Spider-Man malah ikutan tawuran, anjing. Karena ya kita tahu kalau di sini ancaman yang aslinya itu adalah si Scorpion, karena dia udah pakai senjata yang lepas kendali gini, men. Nah, di sini Don hampir dibunuh oleh Gargan, tapi untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Spider-Man. Di saat terdesak, si Don ini malah kabur, bangsat. Ini ketua macam apa, titit? Badan aja gede, nyalinya kagak ada. Tolol memangnya ini ketua paling bangsat, paling titit seperti. Oke, udahlah anjir, kesel banget gue sama si Don ini. Awalnya gue agak respect coy, tapi sekarang malah kayak gini ya. Udahlah. Sekarang geng 110 itu dipimpin oleh si Lonnie, di mana Lonnie langsung pergi ke sebuah truk yang dimana di sana terdapat barang-barang bagus dari labnya Dr. Octavius. Tapi dia ini malah keracunan cuy. Jadi dia ini langsung pingsan di sana. Di sisi lain, Spider-Man kewalahan saat melawan si Gargan. Tapi untungnya ada Lonnie yang tiba-tiba berhasil menghancurkan titik tajam si Scorpion. Sepertinya ya racun tadi malah memberikan sebuah kekuatan kepada si Lonnie cuy. Jadi si Lonnie ini malah jadi superhuman di sini ya. Di sini Spider-Man bekerja sama dengan Lonnie untuk melawan The Scorpion. Sampai akhirnya mereka bisa membuat Scorpion terpojok. Baru saja mereka akan merayakan kemenangannya, tiba-tiba Scorpion bangkit lagi dan dia menjatuhkan beton-beton dari atas yang menimpa Lonnie. Spider-Man pun marah ya dan menghajar Gargan habis-habisan. Sambil teringat dengan pesan Mr. Osborn yang bilang kalau Peter ini selalu menahan kekuatannya. Maka dari itu di sini dia tidak akan menahan diri cuy. Damn ya, di sini kita langsung disuguhkan Peter Parker aka Spider-Man dengan full power ya. Dia Sigma kali, bukan Sigma kali ya. Keren kali cuy pas majunya. Kalau dia punya kekuatan sebesar gini, kenapa gak dipakai dari tadi cok? Gak usah menahan diri lah. Ya, tapi kalau gak nahan diri, moral etiknya gak ada ya. Itu sih dilema saat menjadi superhero coy. Jadi baik lemah, jadi jahat kuat. Jadi harus gimana? Ya, bagusnya jadi Deadpool, anti-hero cuy. Oke, lanjut. Ketika akan membunuh The Scorpion, Lonnie tiba-tiba bangkit dan menghentikan Spider-Man. Di sini Lonnie berusaha menenangkan Spider-Man dan mengingatkan Spider-Man kalau dia adalah panutan, jadi dia tidak boleh membunuh. Setelah itu Peter pergi menemui Nico dan di sana mereka maaf-maafan cuy. Selain itu Mr. Osborn berterima kasih juga karena berhasil menahan diri. Dan itulah Spider-Man yang sebenarnya, yaitu menjadi superhero. Tapi di sini Mr. Osborn ternyata berencana untuk membuat Spider-Man lainnya dengan menggabungkan darah Peter yang didapat sebelumnya karena tertusuk oleh Scorpion dan dimasukkan ke dalam laba-laba radioaktif. Nah, ini niat jahat si Norman Irang udah terungkap guys. Kejahatan dibalik kehitaman. Nah, lu gak bisa nge-like lagi ya si Norman ini. Nah, bahkan bahan yang dihirup oleh si Lonnie tadi ternyata disebut dioxtri. Beberapa waktu kemudian di sekolahnya Peter sedang melakukan penilaian akhir dengan presentasi. Tapi si Peter ini malah kagak hadir cuy. Jadinya si Nico ini ngulur waktu dulu sampai akhirnya si Peter datang. Tapi ya tetap aja dapat nilai A- karena ya model presentasinya itu malah rusak bangsat. Ini perusak nilai si Peter ini ya. Di Oscorp, Mr. Osborn dan ilmuwan lainnya mengajak anak magang untuk datang melakukan uji coba mereka, di mana mereka membuat mesin pembuka dimensi. Nah, di sini ilmuwan lain mengingatkan Mr. Osborn bahwa hal tersebut akan membawa kehancuran. Nah, karena si Mr. Osborn ini kelas kepala ya, emang titit si hitam ini ya, maka muncullah sang penjaga multiverse yaitu Dr. Strange untuk mengingatkannya. Tapi Dr. Strange ini gagal menghentikannya karena mesin tersebut sudah berjalan. Hal tersebut membuka ruang angkasa di mana monster hitam kelam muncul dan mengacau. Ini Venom ya. Spider-Man dan Dr. Strange pun terpaksa bertarung melawan makhluk tersebut untuk mengembalikannya ke universe asalnya. Di tengah pertarungan tersebut, Dr. Strange masuk ke universe lain di mana universe tersebut adalah awal Peter Parker digigit oleh laba-laba radioaktif yang ternyata laba-laba tersebut berasal dari Oscorp. Dan ya di sini terjadi time loop bangsat. Ini plot twist apa ini, cok? Damn. Jadi laba-laba itu dari darah si Peter, dari Peter masa depan. Dan Peter masa depan itu memberikan laba-labanya ke Peter masa lalu. Lalu Peter masa lalu mendapatkan darah dari Peter masa depan. Dan Peter masa depan itu memberikan darahnya kepada laba-laba Peter masa lalu. What?
Oke, jangan pusing lagi ya. Pokoknya time loop gitulah ya. Intinya si Doctor Strange yang di awal film itu tadi ternyata itu dari masa depan, cuy. Dan di sini ya terulang kembali. Jadi time loop gini ya anjir. Keren juga, coy. Lanjut. Nah, ketika akan mengembalikan makhluk tersebut ke universe-nya, ternyata di portalnya itu sudah ada makhluk sejenisnya yang akan masuk ke universe-nya si Peter, cuy. Jadi ini bakalan ada invasi alien hitam gitu, coy. Namun ya pada akhirnya berkat kerjasama Spider-Man dan Doctor Strange, mereka berhasil mengirim makhluk tersebut dan menutup portalnya. Ya walaupun di sini terlihat ya ada serpihan kecil dari makhluk tersebut yang berhasil selamat. Nah, serpihan tersebut tampak hidup karena di akhir Mr. Osborn melihatnya. Setelah kejadian tersebut, Oscorp langsung dikecam oleh banyak pihak, cuy. Spider-Man pun menemui Doctor Strange dan curhat soal perasaannya menjadi Spider-Man. Di sini Peter sudah mengetahui kenapa dia jadi Spider-Man, karena itu adalah berkat Doctor Strange juga. Di akhir film, kita diperlihatkan Harry yang sedang mengumpulkan para ilmuwan magang seangkatan sama Peter untuk bergabung ke perusahaannya yang baru saja dia bangun, yaitu Web. Ya karena Oscorp itu kan sekarang lagi banyak kecaman ya, dan di sini si Peter sama si Harry itu kayaknya udah trust isu sama si Norman, cuy. Karena si Norman hitam ini motifnya udah ketebak, cuy. Dia ini memanfaatkan Spider-Man doang, coy. Nah kebetulan salah satu ilmuwan yang direkrut oleh si Harry yaitu si Jane ya yang pernah magang di Oscorp juga. Dia itu ternyata adalah mata-matanya si Daredevil, cuy. Makanya si Daredevil itu bisa membobol ke perusahaan Oscorp. Selain itu, Lonnie yang sekarang menjadi bos geng 110 Street sedang mencari markas baru untuk mereka. Kemudian untuk si Nico ya, ternyata dia ini punya kalung dan dia sedang melakukan ritual di rumahnya. Ya ini menjawab kenapa si Nico waktu itu bisa menang balapan liar, cuy. Karena kan dia gak menuk akal anjing. Baru juga belajar mobil malah bisa menang balap gitu, bro. What the hell? Lalu si Dr. Octavius sedang merancang prototipe di sel penjaranya yang sepertinya di season selanjutnya dia akan menjadi Doc Ock, cuy. Dan terakhir yang paling menarik adalah Bibi May menemui ayahnya Peter Parker yang sedang berada di penjara, cuy. Damn, ini bapaknya masih hidup bangsat. Ini baru kali ini si Peter Parker tidak yatim piatu, bro. Damn, dia sekarang punya bapak ya. Lalu film pun berakhir saat Spider-Man beraksi memberantas kejahatan di malam hari. Oke, pendapat gue mengenai animasi Spider-Man terbaru ini. Kayaknya cukup bagus, cuy. Gue udah nonton 2 kali ya. Dan, well, ya untuk sekelas animasi terbaru cukup bagus ya. Ceritanya juga terbilang fresh dan animasinya bagus, men. Ya, udah gak usah diragukan lagi ya. Ini budget Marvel kan gede, cuy. Cuman ya memang yang agak sedikit keganggunya itu mungkin, ya, you know, penghita ya. Udah gak usah dibahas lagi, ya kalau kita anggap aja si Harry itu putih ya. Iya kita gitu aja. Oke. Cuman itu aja yang ngeganjal, cuy. Tapi sisanya bagus ini menurut gue ya. Oke. Ya bagus ya. Kita gak usah bahas yang hitam-hitam lagi. Kita fokus aja ya. Ini animasinya bagus ya, seriesnya juga bagus. Jadi buat kalian yang mau nonton aja, cuy. Nonton langsung ya. Oke. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.